Oke, dari usaha ini Pak Haji, kalau boleh tahu nih, dari awal mula merintis sampai sekarang nih, kira-kira udah dapat apa nih Pak Haji, kalau boleh tahu Pak Haji, untuk penghasilannya? Dapat apa ya? Ya alhamdulillah dari usaha ini banyak yang sudah kita dapatkan lah. Ya bagian dari rasa syukur saya alhamdulillah sudah berangkat haji. Masya Allah. Itu 2004 berangkat sama orang tua sama mertua ya, ibu sama ibu mertua. Kemudian tahun 2011 sama istri, alhamdulillah itu. Kemudian juga alhamdulillah juga ya alhamdulillah dari hasil ini anak juga bisa sekolah, ada yang kuliah juga, alhamdulillah gitu. Ini untuk dengar-dengar untuk karyawan memang diberangkatin haji atau gimana Pak Haji? Ada yang diberangkatin haji Pak Haji? Ya kalau yang berangkat haji udah ada alhamdulillah, yang berangkat umroh pun sudah ada gitu. Masya Allah, dari hasil usaha ini ya, Pak Haji? Alhamdulillah gitu. Cuci tangan dulu sebelum produksi. Sebelum produksi cuci tangan ya saya. Iya, biar steril, biar sehat. Ini apanya Pak? Ini salah satu bahan utama somai sama batagor ya. Namanya labu siam. Labu siam ya. Ini wah segar-segar banget soalnya habis belanja baru nih. Jadi ini labu pilihan ya Pak ya, yang paling bagus dipilih ya? Paling bagus. Oke. Kualitasnya kalau mau kualitas bagus harus bagus juga. Ini kalau boleh tahu satu ginian berapa kilo Pak? Apa tuh? Satu tempat ini berapa kilo labu nih? Ini bisa 100 lebih. 100 kilo lebih? Bukan 100 biji. Oh 100 biji, Nah, Masya bisa Allah, 100 biji. banyak juga ya. Makanya sekali belanja kan satu karung, Iya. isinya bisa lebih dari 100. Berarti sekali produksi 100 atau gimana nih? Enggak, kalau produksi paling setengahnya 50. Setengahnya 50. 50-an gitu. Oke. Ini untuk 2 hari ini. Ini selanjutnya ntar akan diapain Pak? Dikupas-kupas? Dikupas, kita pilih dulu. Nah, udah kita pilih. Ya. Setelah kita pilih, kita kupas. Oke. Nah, kita mau lihat proses mengupasnya. Siap, boleh. Jadi ini yang dipilih-pilih untuk dikupas ya? Jadi yang dipilih itu maksudnya yang muda atau yang gimana? Kalau untuk somai dia lebih bagus yang agak tua ya. Yang agak tua. Kalau untuk batagor dia lebih muda. Oh beda ya Pak? Beda. Jangan lupa pakai Sarung tangan. sarung tangan. Soalnya ini ada getahnya. Oh. Nah, kalau kena menghindari- ini lengket. menghindari getah ya Pak ya? Nah, dari getah. Ini cara ngupasnya mudah kok. Yang penting pastikan pisaunya yang tajam ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ngupas pun harus hati-hati ya Pak ya? Oh iya, soalnya ini kan pisau gitu. Kalau nggak hati-hati bisa kena tangan. Berarti ini sehari 50, setengahnya berarti 50? Sekitar 50-an. Pegel nggak nih ngupas 50 gini nih? Enggak, kalau udah biasa sih enggak. Oh udah biasa ya? Nah, kalau udah biasa enggak. Kalau ada bagian yang jeleknya dibuangin gitu. Buang. Nah, kayak gini. Oh yang bagus-bagusnya ya ini pilih. Nah, kita pilih yang bagusnya. Jadi berarti memang kualitasnya terjaga ya Pak ya? Selain apa? Selain dari ininya bagus, kadang emang kan dalamnya suka ada dikit ya, kita buang. Iya. Ya, kalau misalnya ada itunya dalamnya. Tapi kalau emang kualitasnya bagus dia bersih. Dalamnya bersih ya? Bersih kayak gini nih. Oke. Jadi emang setiap hari ini produksi atau gimana Pak? Setiap hari. Setiap hari produksi? Setiap hari produksi. Kalau ngilangin getahnya itu gimana? Apa tuh? Dicuci aja, ngilangin getahnya itu. Bisa langsung dicuci. Dicuci lagi, Pak. Cukup, Pak. Cuma kalau ini
langsung dikupas nggak apa-apa. Kupas nggak apa-apa. Kita kan menghindari ke tangan aja, menghindari ke tangan aja. Gatal ya soalnya ya, Pak? Enggak sih, cuma lengket aja. Kalau gatal mah enggak, cuma dia gatal aja. Cuma dia lengket aja, enggak gatal. Standar kan 4,5. Ya. Cuma ini karena kebetulan dapat yang kecil ya, sekitar 3 ribuan 3 ribuan ya. Nah. Oke, siap. Mau proses apa nih, Pak? Nah, ini udah selesai, kita ngupasnya. Untuk Iya. proses selanjutnya marut ya. Marut. Siapkan nih Oh, itu parutan apa nih, Pak? parutan khusus Khusus buat ini. labu. Labu. Labu siam. Banyak ya di pasar-pasar. Banyak. gitu ya. Pasar. Dan shop juga ada ya. Ada, cuman lubangnya lebih besar. Lubangnya lebih besar ya. Jadi kenapa tuh lubangnya lebih besar nih? Biar agak cepat atau gimana, Pak? Ngaruh ke bentuk sih ya, hasilnya itu. Hasilnya lebih bagus. Kalau lebih kecil dia Ya. banyak kebuang airnya. Oke. Yang pas kebuang. Nih Ya. cara marutnya ya. Oke. Cara marutnya ke depan ya. Ya. Jangan Oh. jangan maju mundur. Nggak kayak kelapa Jadi gitu ya? sekali aja gitu. Nah, Nah, ini tadi udah cuci tangan ya di awal video ya, Pak ya. udah bersih lah gitu Bersih. kan. Karena di sini kita mengutamakan kualitas dan kebersihan. Ya. Berarti ini emang prosesnya dari mulai ngupas sama parut nih manual semua ya, Pak? Manual. Sini nggak ada yang pakai mesin. Ini diambil dagingnya semua ya, Pak ya? Bijinya nggak diparut ya? Nggak. Keparut ya bijinya ya? Kayak Buang ya? biji-bijinya gitu kan Bijinya kebuang. tuh dibuang. Ini udah selesai untuk marut ya, Pak ya? Oke, ini udah selesai. Oke. Untuk selanjutnya kita peras ya. Oh, proses Nah, peras. kita peras. Oke, siap. Bersih. Jadi sebelum peras aja udah cuci tangan lagi ya, Pak ya? Kita harus Bahannya juga dicuci nih yang digunakan. serbetnya juga harus bersih. Nah, Ini pakai merasnya itu pakai kain ini ya? Kan pakai serbet kain biasa ini ya? serbet biasa aja. Bukan yang peresan tahu itu. Oh, bukan. Yang penting dia harus bersih aja ya. Bersih aja ya. Harus bersih aja. Ini biar kenapa sih, Pak, diperas gini, Pak? Dia airnya dibuang. Soalnya kalau dia ada airnya dia nanti jadinya hasilnya jelek. Mungkin orang ngira mah kalau bikin somai itu ada air, pakai air ya. Iya. Nah, itu fungsi labu itu sebagai pengganti air. Jadi airnya kita ganti dengan labu. Nah, air labu ini kita buang. Jangan sampai dia ikut ya. Kalau ikut kenapa tuh, Pak? Kira-kira? Dia hasilnya mempengaruhi hasilnya jadi nggak bagus. Dia lembek ntar. Ini satu cara juga nih ya, Pak ya, untuk hasilnya bagus ya, Pak? Ini diperasnya benar-benar sampai habis apa ada sisanya dikit, Pak? Nggak, yang penting jangan terlalu kering aja. Jangan terlalu kering. Yang penting dia airnya kebuang aja. Buang. Berarti kalau udah diperas gini dipisah ya, Pak? Nah, udah kita Taruh di ember. ember dulu. Oh gini ya, Di sini. sini bisa. Punya kesabaran ekstra untuk menghasilkan suatu produk yang bagus gitu kan. Prosesnya itu nggak sebentar, panjang gitu kan. Jadi memang harus sabar yang pas gitu ya, Pak ya? Soalnya ini kan kita prosesnya manual semua ya, tanpa ada mesin gitu, tanpa pakai mesin, benar-benar manual. Ini kalau habis diperas ini diapain lagi, Pak? Nah, untuk selanjutnya kalau dari press itu proses terakhir itu pengadukan. Oke. Untuk proses pembikinan adonannya. Jadi labu siam, apa namanya labu siam ya? Labu labu siamnya aja prosesnya sampai 3 kali lebih ya, Pak ya? Dari mulai ngupas, Ya. marut, sama ini Peras. meras. Oh, gitu. butuh kesabaran memang. Harus harus.
bisa langsung dikirim semua. nggak bisa. Apalagi harus moodnya juga harus lagi pas. Harus bagus. Emang bagus, ya? mempengaruhi lah. Ketika kita moodnya bagus, insya Allah kualitas yang kita hasilkan itu bagus. Bagus, ya. Nah, ketika kita mood, soalnya mood itu membuat kita tidak konsen ya. Nah, konsen. Mungkin ada bahan kadang yang terlewat atau ukurannya nggak sesuai. Iya. Ini kalau untuk meres selain pakai kain, pakai apa aja sih Pak? Bisa apa memang kain aja? Harusnya kain serbet kayak gini. Nah, soalnya dia tebal ya, agak tebal. Bisa juga yang peresan buat santan, Ya. tapi ya dia gampang jebol. Dia kan tipis ya, tipis. Nah, untuk lebih aman sih pakai serbet kayak gini aja. Nah, serbet kayak gini. Terserah penonton mau pakai apa. Terserah Tapi sih. yang lebih aman ini ya. Mau yang penting bentuknya kain juga bisa. Cuma untuk yang selalu kita biasa pakai ya seperti ini. Seperti itu. Serbet. Yang penting pastikan serbetnya bersih aja. Ini juga cepat ya Pak ya, menurut saya. Ini udah mau kelar. Selesai ya proses labunya. Untuk proses selanjutnya bahan satu lagi apa? Daun bawang ya. Daun bawang. Daun bawangnya kita cincang dulu ya. Itu daun bawang saya ikat atau gimana Pak? Ini sih Seikat gitu sedikit ya? aja. Cukupnya. Ya. Cukupnya aja. Kalau daun bawang ini dipakai semua atau hanya Semuanya. bawang? Oh semua. Yang sudah dipilet ya. iya. Ikannya sudah dipilet. Ini sedua bahan ya. Satu ikan tenggiri. Yang satu ini lemak ya. Lemak ayam. Oh, lemak ayam. Lemak ayam. Cuma maaf tadi nggak ada proses. Harusnya kan ini dipilet. Ya. Ikannya dipotong dulu, dipilet, terus dikerik. Cuma ini berhubung tadi udah selesai, Ya. kita tinggal aduk aja ya. Oke, Nah, siap. yang penting ini ada dua bahan utamanya, satu ikan tenggiri yang dipastikan ini ikan tenggiri asli dan seger ya. Terus yang kedua ini adalah lemak ya. Kalau lemak ayam. ikannya ini butuh berapa ekor Pak kalau yang segini nih? Hari ini kita bikin 4 kilo ya. 4 kilo. Tadi saya timbang 4 kilo. Oke, ayamnya Lemaknya sekitar 1 kilo. berarti total 5 kilo ya. 5 kilo. Disatukan sama daun bawang Daun kan? bawang. Jadi memang yang diambil tuh dagingnya ya Pak, ikannya ya. Dagingnya itu kan ada tulang sama kulit. Nah, mohon maaf untuk di video ini Siap. kita nggak nampilin apa proses Pemotongan ikannya. dan pengerikan ikannya. Yang penting pada intinya hanya dagingnya saja yang diambil. Ada dagingnya yang kita ambil dan dipastikan kualitasnya bagus, Ini ikan sama lemak ayamnya fresh ya Pak ya? fresh. Soalnya kalau kita mau hasil apa kalau mau kualitasnya bagus, otomatis bahan yang kita pakai juga harus yang bagus dong. Bagus. Ya. Oke, sudah selesai. Dan untuk selanjutnya bumbu ya. Oke. Bumbu utama yang kita pakai cuma 2 kok, nggak ada yang lain. Garam sama sasa. Garamnya sebenarnya garam bata yang sudah kita hancurin ya. Oke. Garam bata. Butuh berapa untuk total 5 kilo bahan tuh? Sekitar 5 biji. Oh, 5 biji. Masya Allah, sasa sampai sekarung stok itu. Karena setiap hari produksi ya Pak? Produksi tiap hari. Jadi harus stok bahan yang banyak. Nah ini butuh berapa nih? Gelas Ya. kecil ya? Ya segini aja. Takarannya ya? Takarannya dia kalau Magicom kan suka ada ininya nih. Oh, gelas Magicom. Gelas Magicom. Beras ya. Jadi ini diaduk ya Pak ya? Diaduk. Kita aduk dulu, nanti labunya masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang prosesnya tuh manual banget ya Pak? Manual, semuanya manual, nggak ada yang pakai mesin. Benar-benar manual. Berapa menit Pak untuk ngaduk kayak gini Pak? Sekitar 10 menit ya. 10 menit ya? Nah ini. Nah ini labunya tadi. Jadi kalau yang nontonnya nggak dari awal nih, usahakan dari awal ya Pak. Biar tahu kenapa kok Iya. bisa jadi proses kayak gini. Iya. Proses labunya bisa sampai 3 kali nih. Ini kenapa nggak pakai sarung tangan? Ada alasannya nggak Pak?
Kalau pakai sarung tangan otomatis ketika kita ngaduk ntar sarung tangannya Kecampur. campur. Ada yang Nggak itu bisa, plastik nggak bisa. Ketika kita pasti lepas lagi. Makanya mohon maaf kita pakai langsung. Yang penting posisinya bersih ya. Bersih ya, Udah cuci Tangannya tangan. bersih, udah cuci tangan. Terus juga ada feelingnya juga mungkin ya Pak ya. Nah, mungkin bagi sebagian netizen yang tidak tahu ya, fungsi labu itu apa sih gitu. Nah, itu salah satu untuk membuat somai itu empuk ya. Soalnya terus yang kedua ini sebagai pengganti air ya. Dan di sini kita tanpa air ya. Ya. Free air ya sama sekali. Tanpa air. Dan pengganti air itu ya labu itu. Jadi bahan yang bikin empuk untuk somai ini memang bahan-bahan alami ya Pak ya. Malah sehat nih labu. Sehat. Jadi kalau boleh tahu nih adonan kayak gini total bisa jadi berapa somai sih Pak? Untuk proses pembuatan hari ini bisa mencapai 500 piece ya. 500 pieces. Masya Untuk satu kali adonan ini ya. Oke. Dijual 3.000-an satu piecesnya ya. Satu piece-nya 3.000. 3.000. Berarti sehari bisa berapa kali ngadon ya Pak? Sehari berapa kali ngadon? Berapa kali ngadon kalau itu? Untuk proses sehari paling sekali ngadon doang. Untuk penjualan hari itu aja, kecuali dia ada pesanan ya. Oke. Pesanan di luar yang kita jual. Biasanya kan banyak reseller tuh, mitra-mitra. Ya. Nah, ntar kita produksinya kita tambahin. Kalau untuk seperti itu. Oke, untuk selanjutnya Ya. bahan yang terakhir adalah sagu ya. Oke, siap. Oke, sagu gunakan ya. Oke, sagunya sagu apa Pak? Sagu gunung ya. Gunung ya. Gunung Agung. Gunung Agung. Naik gunung dulu apa belum? Tapioka. Karungan ya Pak. Karungan. Emang harus stok. Kira-kira butuh berapa Pak? Hari ini kita butuh 4 itu aja, 4 wadah ini. Untuk 5 kilo bahan ya. Satu wadah itu kira-kira berapa itu? Sekilo? Ukuran sekilo. Oke. Kalau Selanjutnya sudah, diaduk. kita aduk ya. Tarik lagi biar sambil duduk sambil santai ya Pak ya. Iya. Jadi memang kalau ngadon ini butuh santai juga ya Pak ya. Santai, harus relax juga. Relax, hati juga harus senang, ya Pak. Biar hasilnya bagus. Itu berpengaruh juga. Nah, jangan lupa sebelum buat harus berdoa. Bismillah. Bismillah. Ini proses akhir untuk menjadi adonan ya. Untuk tahap selanjutnya adalah mencetaknya gitu. Oke. Jadi ini memang kalau pakai tangan tanpa tangan itu mesin bisa nggak sih Pak? Sebenarnya Aduk-aduk bisa, ini. cuma untuk hasilnya kita pasti beda. Untuk hasilnya beda, soalnya dulu juga sebenarnya pernah nyoba, Ya. tapi kok hasilnya menurut saya pribadi kurang memuaskan. Saya lebih serak dipakai manual seperti ini. Ngaruh berarti ya Pak ya? Ngaruh. Lebih bagus manual ya? Bagus Karena manual. untuk teksturnya kita pegang sendiri berasa kurang apa gitu. Kalau di mesin kan kita nggak tahu ini kurang apanya. Kalau diaduk kayak gini, oh iya kurang ini, jadi ketahuan. Ketahuan ya. Ya paling lama 10 menit. 10 menit ya? 10 menit. Sampai dia benar-benar rata ya. Rata semua. Jadi kalau nggak rata itu matangnya juga nggak rata atau gimana? Kalau dia kurang bagus. Kadang masih gerundul-gerundul itu itu jadi karena nggak keaduk ya. Ada yang nggak ada dagingnya dikit. Oke. Ini udah jadi ya. Ya. Proses pengadukannya, Jadi untuk udah jadi itu seperti itu. apa Pak? Coba dipegang Pak. Kayak gini ya. teksturnya ya. Teksturnya ya. Kalau dari tekstur Oke. seperti ini, dia jangan terlalu lembek ya. Kalau dia terlalu lembek, jadi kualitasnya jadi kurang bagus. Bahan yang harus kita siapkan seperti ini, wadah ya. Itu namanya kelakat ya. Ini bisa dari bambu, bisa kali ini dari stainless ya. Oke. Nah, untuk sebelum kita mencetak ini harus pakai ini ya, Apa itu? blue band. Dia harus dioles dulu supaya tidak lengket ya.
Jadi itu buat naruh hasil cetakan ya, Pak? Mm-mm. Harus rata semua ya, Bang? Harus rata. Soalnya dia kalau nggak pakai ini dia nempel si adonan somaynya ini. Namanya. Nah kalau udah gini, proses selanjutnya kita cetak ya. Kalau pakai minyak ini Beda. Caranya gini aja, kita ambil, taruh di tangan, ambil. Nah udah cukup. Taruh. Jadi. Oh. Jadi memang pakai garpu. Garpu. kalau pakai garpu nggak lengket ya, kalau pakai sendok. Wah, kalau sendok jadi hasilnya beda. Beda. Heeh. Jadi ini sampai 5.000 pieces gitu kira-kira kurang lebih ya, Pak ya? 500. 500. Oh 500, 5.000. Gempor nih. Waduh, 5.000 sampai besok lah. Nggak bisa, iya. kita nggak bisa. Besok. Kalau sampai 5.000 Ada gitu. 10 orang nggak apa-apa. Bisa kalau 10 orang. 500 pieces. Dan emang ini proses yang paling harus sabar. Makanya ya. Yang harus sabar. Soalnya prosesnya lumayan panjang untuk nyetak kayak gini. Ini ukurannya, lambangnya udah biasa sama ukurannya kan? Nah, udah karena udah terbiasa. Terbiasa. Dulu awal-awal pernah ini loh, kecil gede. Ya kalau untuk proses awalnya pasti semua orang kayak gitu, belum bisa ngepas gitu ya. Belum ngepas ya. Ada yang kecil, ada yang gede. Soalnya feelingnya belum kuat ya. Nah kalau udah sering berjalannya waktu, kalau udah biasa, udah oh ya udah segini gitu kan. Jadi itu kalau penuh total 80 sekitar 80. pieces. Sekitar 80. Berarti butuh berapa tempat itu, Pak? Kalau untuk menghasilkan 500 itu sekitar 6 ya. Kalau untuk penuh biasanya kita menghasilkan sekitar 80 ya. 80 piece kalau penuh gitu. Jadi kalau 500 biasa kita 8 kelakat ini lebih sedikit. Kalau batagor sih dia cepat, prosesnya nggak seribet somai. Dia kan abis diaduk udah jadi adonan, tinggal dikiloin aja dibungkus, udah. Udah semua nih Bang ya. Nah ini udah penuh ya, Ya. udah penuh dan untuk proses selanjutnya adalah pengukusan. Oke, tinggal dikukus. Sekitar 80 biasanya. 80 pieces. Alat yang kita butuhkan ya. Oke. Pertama kuali, jangan lupa dikasih air ya. Air. Nah, segini aja. Taruh dan kita tutup. Nah, biar aman. Berarti itu ukurannya gede ya, Pak ya? Penggorengannya. Bisa bertumbuk-tumbuk sebenarnya. Sekali ngukus. Ini untuk lebih mempercepat proses aja. Kita coba satu dulu. Siap. Oke. Nah, ini somai yang udah matang ya, Pak? Udah matang. Oke. Nah, jadi bentuknya kayak ciri-cirinya kalau dipegang empuk gitu ya. dia kalau kita pegang empuk. Dia kalau kita pegang kok teksturnya masih Ya. keras, berarti belum matang. gitu. Terus warnanya juga kalau yang mentah kan putih ya. Ya. Nah, ini sedikit agak kecoklatan. Berapa menit nih atau jam? Kalau untuk proses pengukusan ini kita membutuhkan waktu setengah jam. Oh, setengah jam. Setengah ya? jam itu udah matang. Kurang lebih. Kurang lebih segitu. Oke, siap. aja ya? Iya. Boleh guys, satu porsi berapa? Porsinya 18 Kalau berapa? 10.000 bisa? per porsi. Nah, ini satu porsi ya, Pak ya? Iya, ini satu porsi. Satu porsi itu isi 5. Jadi kalau isi 5 itu boleh campur, Pak? Boleh, mau campur somai, campur tahu, boleh. Dipotong-potong ya. Iya. Potong. Oh, pakai timun juga, Pak? Pakai. Oh, biar seger gitu ya? Iya.
Kalau ada jeruk mepe, kalau ada jeruk limo pakai jeruk limo campur. Ini dia sambal kacangnya nih guys, yang dibuat tadi nih. Iya. Saus kecap pakai. Kecap boleh. Ini satu porsi ya, harganya 18.000. 18.000. Boleh di mix. Oke bang. Jadi ini yang dijual ada frozen juga Pak Haji. Ya, ini untuk teman-teman yang pengen jadi reseller nih, kita ada apa untuk paket 50 pieces nih, satu kemasan ini. Ya. Ini kalau belinya cuma satu gini, harganya 125. Udah sama sambal itu Pak Haji. Sudah termasuk sama. Ya kan, 125 segini. Tapi kalau belinya minimal 2 kantong, Dapat dia diskon lagi. harganya jadi cuma 200. Nah, tadi kan kalau misalkan ini 125 sama 125 kan 250. Nah, ini kalau belinya minimal segini, harganya cuma 200.000. Jadi jatuhnya per satuannya cuma 2.000. Pembelian minimal 100 pieces. Ini 100 pieces nih ya. Sudah termasuk bumbu nih, bumbu kacangnya. Nah, ini bumbu kacangnya. Jadi buat teman-teman reseller maupun mau pembelian untuk konsumsi sendiri sangat murah. Karena kami jual di counter itu, minimal penjualan satu piecesnya itu 3.600. Jadi ada yang sampai kita jual satu piecesnya 5.000. Satu porsi 25.000, isinya 5. Nah, kalau pembelian 50 cuman 125 sudah termasuk. Tapi pembelian 100 kita dapat 2 cuman 200.000. Tuh. Jadi simpel, udah tinggal Iya, aja ya Pak Haji ya. buat teman-teman yang usaha kuliner, kafe-kafe, saya kira ini produk mudah, tinggal ngukus saja. Oke. Iya, ngukus, tinggal nyairin ini. Jadi untuk saat ini nggak ada di online ya Pak Haji ya? Ya, kita nggak di online ini, tapi teman-teman yang mau mengonline kan silakan. Kita nggak pakai merek, Siap. ya.